Kali ini kita bertemu dengan seorang ibu, seorang pejuang kanker, tapi beliau keadaannya sangat sehat. Karena apa? Mempunyai hati yang gembira adalah obat. Tumor ini ternyata bukan tumor jinak, tetapi tumor ganas yang akhirnya saya nggak bisa pakai dokter paru-paru. Saya harus ke dokter onkologi atau cancer ya. Itu sakitnya bukan main, kayak kalau orang melahirkan itu lagi kontraksi, sakitnya kan luar biasa tuh. Obat cancer saya itu waktu dilihat tumor 7 cm hilang, penyebaran semua hilang. Amin. Dalam 1 tahun. Jangan takut dan jangan khawatir, karena tentunya Tuhan juga menyertai kita. Amin. Ngobrol santai bersama Wawa Lukman. Halo teman-teman, bertemu kembali di Ngobrol Santai bersama Wawa Lukman. Kali ini kita bertemu dengan seorang ibu, seorang pejuang kanker, tapi beliau keadaannya sangat sehat. Karena apa? Mempunyai hati yang gembira adalah obat. Namanya Ibu Stefani. Ibu Stefani, terima kasih sudah datang. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan semua baik. Puji Tuhan semua baik ya teman-teman. Yuk kita ngobrol-ngobrol ya sama Ibu Stefani. Ya, Ibu baik. boleh ceritakan asal muasal Ibu tahu bahwa Ibu ada sakit kanker? Ya, sebetulnya saya nggak pernah merasakan sampai yang luar biasa. Iya. Tetapi memang saya merasakan di tahun 2018 selama 1 tahun itu rasanya kok nyeri di pinggang. Dan itu terus menerus. Tapi saya pikir biasa. Biasanya kita wanita kan ada datang bulan. Lalu kan biasanya pegel-pegel, ya kan. Tapi sampai ada satu saat sempat nggak bisa jalan. Jadi saya pikir apa saraf kejepit gitu ya. Lalu saya ke dokter karena saya nggak tahan. Itu sakitnya bukan main, kayak kalau orang melahirkan itu lagi kontraksi, sakitnya kan luar biasa tuh. Nah, karena sakit seperti itu, tapi saya pikir tulang, jadinya saya pertama pergi ke dokter tulang. Ya, dokter tulangnya itu terus kemudian menyuruh saya scan, apakah ini tulang kejepit atau ada yang lain gitu ya, atau tulang bergeser, kan bisa aja. Ternyata yang ditemukan di luar dugaan saya. Dan itu tepat pada tanggal 14 Februari 2019. Pas hari Valentine. Pas hari Valentine. Harusnya Valentine itu menerima kasih sayang gitu kan. Dan kebetulan suami saya lagi bisnis trip. Jadi saya menerima berita itu semua sendiri. Jadi saya kemudian di scan, ternyata bukan masalah tulang, tetapi paru-paru saya ada tumor 7 cm. Dan singkat cerita, tumor ini ternyata bukan tumor jinak, tetapi tumor ganas yang akhirnya saya nggak bisa pakai dokter paru-paru. Saya harus ke dokter onkologi atau cancer ya. Iya. Jadi Ibu waktu nerima berita itu sendiri, suami nggak di tempat, terus reaksi Ibu akhirnya hanya bisa menangis? Tidak. Oh tidak Bu? Tidak. Wah hebat teman-teman ya. Yang luar biasanya kayak Tuhan kasih kekuatan saya untuk menerima berita itu pertama. Jarang. Karena maaf ya, saya di Singapura, saya nyetir sendiri. Di dalam keadaan seperti itu tentu shock ya sebagai manusia ya. Tapi kayaknya Tuhan menguatkan saya untuk kan dari dokter ke dokter ini, dokter ini gitu ya. Saya harus lakukan itu sendiri. Oh Ibu waktu pergi jadi ada pembanding, dokter pembanding ya? Bukan hanya satu dokter? Karena dari dokter tulang kemudian saya di-refer ke dokter paru-paru. Dari dokter paru-paru saya di-refer ke dokter kanker. Itu dalam 1 hari Bu? Dalam 1 hari. Nah, teman-teman bayangin ya, kalau kita nggak punya pegangan hidup, apa yang akan terjadi? Ya, terus Ibu Stefani, waktu Ibu mengetahui itu, Ibu memberitahu suami atau Ibu diam dulu beberapa waktu, merenung atau bagaimana? Memang saya merenung dulu, jadi saya sebetulnya nangisnya
setelah saya sampai di mobil. Karena yang saya pikirkan ketiga anak saya. Iya, iya, iya. Saya kebetulan punya 3 anak ya. Lalu yang saya pikirkan terus terang adalah ketiga anak saya dan orang tua saya. Oh iya, iya. Karena saya anak perempuan Oh, satu-satunya. dari berapa saudara, Bu? Dari 3 bersaudara. Ibu 3 saudara Iya. juga, paling kecil. Saya tengah. Oh, tengah. Iya. Anak Ibu 3 juga ada yang perempuan. Tengah juga. Oh, tengah juga, Persis iya, sama iya, iya, gitu ya. Jadinya saya merasa bahwa saya yang juga harus melayani orang tua saya iya, karena iya. saya anak perempuan satu-satunya. Tapi ternyata kok saya harus menyusahkan orang tua saya. Pikiran Ibu waktu itu, Itu ya, itu pikiran 2018. Yes. Terus Ibu 2019, tanggal 14 14 Februari. Februari. Nah, setelah itu dokter ngomong apa, Bu? Setelah dia tahu ada sakit Oh iya. itu ganas. Setelah itu Dokter saya bilang harus apa? mengalami biopsi dulu. Ibu ngalamin Baru- itu. Oh iya, biopsi. Lalu yang paling saya harus terima dengan hati saya yang betul-betul down atau betul-betul jatuh, saya harus PET scan untuk mengetahui ini kanker sudah ada penyebaran atau belum, Iya, sampai mana? sampai di mana. Ternyata penyebarannya sudah ke seluruh tubuh saya. Tuhan tolong. Dari tulang kepala, tulang tengkorak, dari tulang duduk, dari kelenjar limpa, dari paru-paru saya sendiri. Jadi di semua tubuh. Sehingga dokter menetapkan kanker saya adalah kanker paru-paru stadium terakhir. Stadium 4, Bu. Iya. Terus dokter bilang Padahal- umurnya tinggal berapa lama, Bu? Mohon maaf. 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan, Iya. tanggal 14 Februari 2019. Iya, betul. Nah, ternyata Ibu periksa lagi dong setelah 3-6 bulan. Karena itu melakukan satu perjalanan yang lebih panjang. Karena apa? Karena harus tahu jenisnya. Nggak semua kanker paru-paru itu punya pengobatan yang sama. Jadi dikirim lagi tes darahnya ke Amerika, memerlukan waktu 1 bulan sampai saya harus menerima apa yang saya harus kerjakan. Iya, iya. Gitu. Ya, apa yang harus Ibu kerjakan? Berdoa, Oh, doa, teman-teman, doa. berdoa ya. Iya, iya. Karena biar bagaimanapun secara manusia Iya. itu seperti kayak disambar geledek Oh ya. iya, pastilah, Bu. Kita yang sehat-sehat Iya. tiba-tiba divonis Karena demikian. saya sangat sehat waktu divonis. Iya. Saya olahraganya itu Rutin. tiap hari. Aduh. Saya zumba, saya personal trainer. Aduh. Saya kardionya itu naik tangga 40 tangga gitu ya. Setiap hari. Setiap hari. Tetapi waktu divonis akhirnya saya men-stop seluruhnya. Iya, Karena- kegiatan itu. Karena ada masalah dengan tulang saya, kankernya udah di tulang. Cuman satu yang belum adalah ke otak pada saat itu. Jadi akhirnya dokter sudah dapat hasil dari Amerika menyatakan kanker saya adalah paru-paru, jenisnya non small cell, ada lagi subnya itu adalah ALK plus. Langka. Langka. Hanya 3% di seluruh dunia yang mengidap itu. Iya, iya. Jadi obatnya pun masih langka. Masih langka. Jadi mahal juga ya, Bu ya, kalau masih langka. Wah, bukan hanya mahalnya Iya, di iya. sini ya, Susah tapi tepat gak buat saya? Oh, Karena belum tentu cocok. benar-benar. Nggak semua orang bisa cocok dengan obat, Obat itu. itu. Dan luar biasa cocok. Cocok. Iya. Jadi tadi saya udah bilang bahwa tumor saya 7 cm, Iya, ya kan? dokter bilang 7 cm. 7 cm dan udah menyebar Yang kemana-mana. mana-mana. Saya dapat obat namanya oral terapi. Jadi itu khusus untuk kepada kanker saya. Iya, iya, iya. Sekarang teknologi kedokteran sudah sangat advance, iya. canggih. Jadi tidak seperti dulu bahwa kalau misalnya kemo Iya, itu menyerang ke seluruh sel baik, sel jahat. kena semua. Tetapi sekarang namanya kemoterapi atau oral terapi itu khusus kepada kansernya saja. Oh, langsung ke sasarannya. Jadi Yes. nggak kemana-mana. Yes. Dan dalam 4 bulan saya mengkonsumsi obat kanker saya itu waktu dilihat
tumor 7 cm hilang, Waduh, penyebaran semua hilang. aduh amin. Dalam 1 tahun? 4 bulan. Cuman 4 bulan? Ya. Tetapi Iya, iya, iya. kanker jenis saya itu sudah dibilang Oh, iya. bahwa hidup saya sudah tinggal diperpanjang. Diperpanjang. Tidak akan bisa disembuhkan. Oh, Tidak seperti misalnya kanker dari payudara. iya, iya, iya. Kanker payudara karena sekarang sudah banyak sekali pengobatannya, sehingga kalau itu masih stadium awal, Iya, iya. Bisa itu bisa diantisipasi. betul-betul Sembuh. Oh. total. Tapi jenis yang saya itu sangat langka, sehingga hidup saya aja yang diperpanjang secara kedokteran ini ya. Kedokteran, iya, iya. Iya. Makanya dokter bilang, saya tanya, berapa lama hidup Iya, iya, saya? iya, iya. Kalaupun saya memakan obat itu, dia bilang tergantung ya, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, Iya, iya. tergantung kemampuan badan saya Oh, untuk menerima. menerima obat itu. Oh, nggak terasa Ibu udah masuk tahun ke-6 Yes. ya. Tapi saya lihat Ibu Alhamdulillah. sehat, Puji Tuhan. makan apa aja bisa. Ya Iya. karena apa? Kita harus jaga otak kita dan kita punya semangat ya Bu Iya, ya. betul. Nah Ibu mungkin ada sesuatu yang resep ya Bu ya. Kenapa Ibu sampai saat ini saya lihat tidak seperti orang sakit, sepertinya Iya. malah Ibu memberikan suatu sharing kepada orang-orang yang Iya. membutuhkan. Nah, Iya. bagaimana itu Bu? Kok bisa ada ide seperti itu Bu? Sebetulnya pertama-tama saya juga sempat masuk di dalam satu depresi ya. Oh, tingkat Iya, itu karena ya, fase-fase itu Ibu Saya juga ngerasa, aduh, kalau sakit kanker rasanya udah divonis mati. ngeliatnya. Iya, iya, ya. iya, iya kebanyakan Dan begitu. kebanyakan kita yang mengidap kanker itu merasa bahwa hidup kita Cuma tidak sebentar. lama lagi. Iya, betul, ya. betul. Jadi yang saya itu pikirkan terus tuh bagaimana kelanjutan suami saya, anak-anak saya, ibu kita. orang tua Iya, betul, saya betul. gitu. Jadi tentu karena terus memikirkan itu, saya sempat depresi selama 3 tahun Oh, lamanya. lama Ibu ya. Jadi itu juga saya harus ada bantuan dari psikolog, Oh, iya, iya. saya harus ada bantuan dari psikiater. Iya, iya. Tapi semua karena kemurahan Tuhan, Ibu bisa bangkit saya bisa bangkit sampai hari ini. sampai ya. hari ini. Iya, teman-teman luar biasa ya Ibu Stefani. Ya, satu kalau namanya kanker, itu seperti Ibu Stefani bilang, di pikiran kita nggak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi Ibu Stefani berpesan ya, yuk kita dengar pesannya apa buat teman-teman. Silakan mungkin Ibu ada pesan dan sesuatu untuk para penonton kita. Iya, jangan takut dan jangan khawatir. Ya. Karena tentunya Tuhan juga menyertai kita. Amin, amin. Kita tidak sendiri karena terus terang bantuan dari orang tua saya dalam arti kata doa, Yes. dukungan. Yes. Begitu juga suami saya, dia setia walaupun mengalami hal-hal yang menyulitkan untuk dia. Tetapi karena kesetiaannya, lalu ketiga anak saya juga terus mendoakan saya. Iya. Sempat rambut saya rontok ya. Secara wanita Iya, tentu rambut itu adalah mahkota. Yes, betul. Ya, mahkota. Tetapi di situ ketiga anak saya berbicara bahwa Mama, kamu paling cantik sekarang. Ini Appreciate dari keluarga. ini membuat saya tuh makin semangat lagi. bagaimana anak-anak itu bisa memberikan dukungan itu secara moral Iya. dan mental ya. Jadi memang di sini dukungan keluarga sangat penting. Iya. Apalagi sebagai caregiver. Yes. Itu suami saya itu tidak mudah. Yes. Tetapi Tuhan juga akan menyertai dia Amin. dan memberikan kekuatan kepada suami saya juga. Jadi luar biasa Iya, Tuhan luar biasa itu ya keluarga Ibu ya, saling support ya Bu saling ya. support ya. Jadi teman-teman, pesan dari Bu Stefani, kita harus punya hubungan baik dengan Tuhan melalui doa. Kedua, supporting system Yes. dari keluarga itu sangat besar pengaruhnya, terutama suami-suami ya. Kadang-kadang mereka itu kurang sabar ya, tapi keluarganya, suaminya Ibu Stefani sangat caring ya Bu ya. Iya, betul. Saya berharap ibu-ibu yang menonton ini mungkin mengalami seperti Ibu Stefani, kalau suaminya mungkin tidak caring, masih ada Tuhan.
masih ada anak-anak, masih ada Betul. keluarga lain yang mensupport ya Bu ya. Iya. Kebetulan Ibu Stefani juga keluarganya saling support karena dia mengingat dia harus ingat cinta kasih orang tua, ingat cinta kasih suami dan cinta kasih kepada anak-anaknya. Bu Stefani tadi kan Ibu ngomong, Ibu setelah sekarang ini kan saya lihat Ibu cantik ya, Ibu sehat ya, selalu memberi senyum kepada setiap orang. Bahkan kalau dibutuhkan Ibu bisa sharing pengalaman hidup Ibu ya. Iya, betul. Nah, Bu, kan tadi Ibu bilang Ibu juga ditolong sama punya hubungan sama Tuhan, Iya. punya keluarga yang benar-benar mencintai Ibu ya, Iya. baik dari mama, dari suami, anak-anak, dan juga Ibu dibantu psikolog dan psikiater. Betul. Tapi saya berasa Bu ya, pasti ada titik yang paling dalam hidup Ibu sebelum sekarang Ibu menyadari banyak yang mencintai. Titik di mana itu Bu? Ya pertamanya yang tadi saya utarakan bahwa dari awal kok rasanya saya malah akan menyusahkan suami, malah menyusahkan ketiga anak saya, orang tua saya. Jadi sempat ada di pikiran saya lebih baik saya pergi aja. Oh sempat begitu Dalam ada arti perasaan, kata pergi selamanya Iya, iya, iya. supaya Nggak menyusahkan. tidak menyusahkan. Oh sempet itu Bu. Suami saya juga bisa mencari istri baru. Oh sampai begitu Bu. Sampai sebegitu karena saya merasakan perjalanan kanker ini kita nggak akan tahu. Iya sampai kapan. Kan kita cuma pernah melihat orang yang penyakit kanker akan menjalani kemo. Setelah menjalani kemo dia akan juga merasakan hal yang sangat tidak baik. Belum lagi orang yang di kemo itu rasa di mulutnya itu seperti besi, ya. Tetapi yang saya mau katakan di sini karena kasih sayang dari suami, ketiga anak saya, itu pun suami saya menolong dengan memberikan psikolog, memberikan psikiater, itu menolong suami saya. yang buka jalan. Ya, tentunya. Karena sekali ya. saya sudah merasa sia-sia hidup saya di dunia gitu ya. Karena kok saya harusnya sebagai istri melayani suami, melayani ketiga anak saya, akhirnya Kita harus diam begini saja. saya menanti harus sampai diam, kapan. saya harus dilayani, saya harus terus dikuatkan ya. Tetapi di sini saya sadar bahwa Tuhan itu yang luar biasa, Tuhan hadir dan saya merasakan Tuhan mengangkat semua kegelapan saya. Ini adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada saya. Karena setelah itu jiwa saya bangkit dan saya jadi semangat. Amin. Saya terus bersyukur bahwa saya masih dikasih kehidupan dan kesempatan sampai. Luar biasa Bu Stefani ya. Satu pesan saya, kita terus bersyukur, Amin. jalani hari dengan sukacita, Amin. dan jangan fokus kepada masalah kita. Dalam arti kata, jangan fokus dengan kanker kita, tetapi kita harus menjalani hidup penuh dengan sukacita. Amin. Ini pesan saya, makanya kita akan terus bersemangat. Kanker itu kita bisa kalahkan Amin. dengan hati yang bergembira. Ini pesan. Iya makasih Bu, luar biasa ya pesannya ya. Harus semangat, hati yang gembira. Terakhir jangan lupa bersyukur. Saya cuma bilang ya, ini semua kemurahan Tuhan karena apa? Obat saya itu. Mahal ya? Saya kan satu hari makan 8. Satu obat itu $100. $100 tuh 1.200.000. Ya. 1.200.000. Saya satu Singapura kan. Saya harus makan 8 satu hari. 1,2 kali 8 berapa? 10 juta. Nah, itu satu hari. Iya. Kebayang nggak 1 bulan berapa? Ibu dari 6 tahun yang lalu begitu? Iya. Sampai hari ini? Yes. Itu baru obat ya. Belum saya Treatment. Saya kan sekarang saya masih ada kanker otaknya. Ada 5 tumor di sini. Waktu awal itu memang kanker saya semua istilahnya tidur ya. Bukan tidak bekerja tapi dia tidur. Iya. Lalu tiba-tiba di tahun 2020 kanker itu menyerang lagi. 2020 Iya. setahun kemudian. Setahun kemudian. Jadi obat yang saya minum tidak efektif, harus digantikan dengan obat yang lain. Itu lebih mahal lagi.
Enggak, masih sama, tetapi masalahnya penyebarannya itu udah sampai ke otak saya. Biasanya yang namanya kanker, kalau udah sampai otak, Iya, iya. hidupnya udah tinggal hitungan detik, Iya, iya, iya. ya kan? Pusat kita kan otak. Betul. Nah ini yang kebaikan Tuhan, jadi jangan khawatir. Karena waktu saya dilihat di dalam scan, sekali lagi otak saya di brain scan, dibilang ada 4 titik, berarti ada 4 tumor. Tetapi ternyata waktu tumor itu mau diambil, ada 22 tumor yang ada di Tuhan otak tolong. saya. Jadi dokter udah nggak bisa ngomong apa-apa, Ya. tapi saya tidak melakukan operasi buka otak, tetapi ada satu nama yaitu gamma knife. Nah, itu buat apa, Bu? Itu gamma knife itu seperti operasi, tetapi dia pakai laser. Cuman tetap aja namanya otak, syaraf otak itu, wah kan banyak Ya, di otak banyak, itu. ya. Jadi dokternya memang harus berhati-hati untuk menembak sinar supaya Kena sasaran. kena sasaran. Tidak kena saraf yang lain. Caranya itu sungguh sangat sakit. Iya, iya. Namanya gamma knife karena harus dibor. Oh Tuhan tolong. Tahun Ada berapa, Bu? 4. Di tahun 2021, di tahun 2022 saya harus mengalami itu. Tetapi yaitu kekuatan kita kalau kita tidak fokus kepada sakit kita, Setuju. tapi fokus kepada bagaimana Tuhan sangat baik. Amin. Itu rasanya sakit itu seperti diambil Tuhan. Jadi ini benar-benar kesaksian yang saya alami sendiri. Sampai detik ini saya juga masih ada 5 lagi di otak saya. Tetapi tidak membuat saya tidak bergerak gitu. Maksudnya saya tetap beraktivitas. Jadi pesan saya satu lagi adalah walaupun kita divonis kanker, tetapi kanker itu tidak memvonis bahwa kehidupan kita tidak berarti atau kita tidak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang kanker itu hanya sebutan saja, tetapi kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Seperti saya masih zumba, Sekarang udah bisa masih zumba zumba, berenang gitu. Nikmati hidup selama Tuhan masih memberikan kita hidup. Wah keren ya Gitu. teman-teman. Berarti pesan Ibu Stefani, kalau kita divonis kanker, bukan berarti seluruh hidup kita jadi kanker. Gitu, Bu, ya? Betul. Jadi kita jangan fokus kepada yang satu hal itu. Betul. Masih banyak hal lain yang bisa mensupport supaya kanker itu tidak menyerang yang lain. Betul, betul. Ah, keren sekali hari ini kita ketemu narasumber yang sangat membuat inspirasi benar-benar, terutama buat para teman-teman yang saat ini sedang sakit apapun, ya, yang namanya sakit parah aja kanker. Iya. Ibu Stefani bisa hadapi, kita juga pasti bisa, ya, Iya. dengan catatan kita harus punya waktu yang baik kepada Khaliknya itu, kepada Tuhan. Iya. Tempat itu di lantai 27. Oh, apartemennya. Apartemen, balkoni kiri kanan. Ya. Aduh. Jadi gampang banget Iya. mau loncat gitu ya. Itu kadang-kadang Tapi selalu orang ada bisa suara. melakukan hal yang tidak baik karena dia tidak punya dasar keimanan yang kuat Iya, mungkin ya. betul. Bu, ya. Jadi dia akhirnya inilah yang the best menurut dia. Tapi setelah kematian juga harus ada kehidupan juga yang harus dia pertanggungjawabkan. Yang benar-benar gini loh. Kalau Tuhan belum bilang hidupmu berakhir, mau kamu ngapain juga ya. Nggak Saya tuh sempet ya ambil 6 pisau ya. Udah mulai sayat ya. Tuhan. Semuanya tumpul pisaunya. Asli. Saya nggak bohong. Setelah ibu ngalami Ini bukan- berapa tahun setelah ngalamin? Jadi di dalam Setahun, 3 2 tahun tahun. pertama. Aduh, masa-masa sulit ya. Suami, Sulit menerima. kalau suami saya kalau kasih kesaksian, padahal suami saya itu perfeksionis, jadi semua pisau pasti dia asah, Oh, nggak mungkin tumpul. Jadi iya. bayangin ya 6, 1, kok enggak? Saya pun enggak. Biasanya kan kita kalau motong bawang ke apa, Ya, sedikit, kena sini kena aja aja kan dah. udah berdarah gitu kan. Ini satu gini, apa sih satu gini lagi? Enggak juga, satu gini lagi juga enggak. Terus akhirnya saya capek. Ya udah saya tinggalin aja pisau-pisaunya. Ya udah saya masuk lagi kayak gitu.
memang benar. Itu kata kalau Ibu. masuk ke dalam satu gelap itu benar-benar gelap. Yang bisa angkat itu cuma Tuhan. Yes. Yang bisa mengangkat semua gelap itu adalah Tuhan. Waktu Tuhan angkat kegelapan saya, itulah mujizat Tuhan kepada saya. Iya. Bukan masalah bahwa saya disembuhkan kankernya. Tapi itu gelap, itu bayangin nggak sih? Melewati lembah Kayak itu. tadi kita di tempat challenge, mentally challenge. Iya. Mereka kan dibilang di Adulam. Iya, Itu Adulam. kan gua gelap. Iya. Mereka itu lagi di dalam kegelapan. Mereka nggak tahu ngapain. Ngapain, betul. Kosong. Hmm. Saya dalam 3 tahun tuh kosong, udah kayak zombie. Mata kosong, persis kayak orang-orang tadi. Kosong matanya. Nggak ada sukacita, diam. Gitu. Nah itu kalau nggak punya Tuhan tuh ngeri. Iya. Gitu. Makanya Itu terapinya maksudnya. itu harus he. Iya benar. Itulah, Benar, tapi terapi. sukacita tuh, makanya kalau kita menghargai hidup kita masih diberikan Iya. Tuhan, berarti kita harus terus melakukan kebaikan, kita harus terus melakukan apa yang baik buat Tuhan gitu. Ya. Teman-teman, kita harus tetap semangat menghadapi apapun. Saksi hidup Ibu Stefani. Beliau sampai hari ini sehat, bahkan ikut dalam kegiatan ibu-ibu yang jauh di luar kota. Beliau juga naik pesawat, tapi beliau tidak merasa hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Amin. Baik Ibu Stefani, makasih untuk sharingnya. Iya. Teman-teman jangan lupa kita punya iman, pengharapan, dan kasih. Saya Wawa Lukman, Ibu Stefani. Sampai ketemu kembali di inspirasi selanjutnya. Dah. Iman pengharapan dan